Psikologi humanistik berdiri pada tahun 1961, yaitu ketika diluncurkannya Journal of Humanistic Psychology, dengan tokoh utamanya adalah Abraham Maslow. Psikologi humanistik ini berupaya mengatasi kekurangan dan ruang-ruang yang kurang mendapatkan perhatian behaviorisme dan psikoanalisis. Psikologi humanistik menurut Maslow merupakan psikologi yang lebih perhatian terhadap problem-problem kemanusiaan, lebih kreatif, terpusat pada masalah bukan pada metode, mempelajari manusia secara mendalam, tidak terbatas pada perilaku, mempelajari manusia sebagai makhluk yang aktif, bebas memilih dan bebas bergerak, dan mempelajari manusia sebagai makhluk yang unik. Secara umum, ada dua faktor yang melatar belakangi kemunculan psikologi humanistik. Pertama, ketidakpuasan beberapa tokoh psikologi humanistik terhadap behaviorisme dan psikoanalisis yang kebetulan pada saat itu sedang dalam masa kejayaannya. Kedua, pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik sebenarnya bukan hal baru. Beberapa tokoh dari mulai zaman Yunani kuno, abad pertengahan di zaman Islam, masa Renaissance, sampai dengan abad ke-19, sudah menunjukkan adanya pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik. Pada saat itu, praktisi psikologi yang berorientasi klinis banyak menggunakan psikoanalisis sebagai pendekatan yang dipakai. Sedangkan para peneliti lebih cenderung menggunakan pendekatan behaviorisme dan psikoanalisis. Walaupun berbeda, kedua aliran tersebut sebenarnya memiliki karakter yang sama. Keduanya sama-sama bersifat kaku, pesimistik, dan deterministik. Keduanya sama-sama memandang manusia tidak lengkap dan reduksionis. Behaviorisme tidak mengakui adanya proses mental, menolak kebebasan berkehendak, bersifat fragmental, dan hanya fokus pada aspek manusia yang tampak saja, yaitu perilaku. Sedangkan psikoanalisis, walaupun mengakui adanya proses mental, memandang manusia secara pesimistik dan menempatkan manusia dalam kendali alam bawah sadar serta ditentukan oleh pengalamannya di masa kecil. Karakter kedua aliran tersebut kemudian dirasa tidak memuaskan, terutama bagi kalangan yang memandang manusia sebagai makhluk yang unik, memiliki mimpi dan harapan, serta dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh, yang salah satunya adalah Abraham Maslow. Ketidakpuasan tersebut mendorong Maslow untuk membangun psikologi humanistik. Psikologi humanistik ini lebih menekankan pada aspirasi positif dan kekuatan manusia, pengalaman sadar, dan pandangan holistik mengenai manusia. Psikologi humanistik memandang manusia tidak sesederhana seperti yang diklaim Watson dan Skinner, bahwa manusia bisa dibentuk menjadi apapun hanya dengan menggunakan prinsip-prinsip behavioristik. Psikologi humanistik pun berbeda dengan psikoanalisis yang cenderung pesimis, menekankan pada pengalaman tidak sadar, dan tunduk pada pengalaman masa lalu. Psikologi humanistik mengkritik psikoanalisis yang hanya fokus mempelajari pasien neurosis dan psikotik, abai terhadap orang-orang yang mencapai kesuksesan, mencapai prestasi puncak, dan memiliki kesehatan mental yang baik. Menurut psikologi humanistik, pencapaian puncak seorang seniman ataupun agamawan misalnya tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi abnormalnya Freud. Pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik sudah lama muncul. Pandangan-pandangan yang menekankan pada potensi positif manusia dan percaya pada kemampuan manusia dalam mengatasi masalah-masalahnya sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Pemikiran Socrates yang dikenal dengan Know Thyself merupakan salah satu pemikiran humanisme klasik yang menjadikan manusia sebagai fokus. Selain itu, pemikiran yang berhubungan dengan humanisme juga bisa ditemukan pada pandangan kaum romantisme dan eksistensialisme pada akhir abad ke-18. Romantisme mempunyai pandangan bahwa manusia tidak hanya dilengkapi dengan rasio semata, tapi juga memiliki aspek-aspek irasional seperti perasaan, intuisi, dan insting. Berbeda dengan romantisme, eksistensialisme lebih menekankan pada makna eksistensi manusia, kebebasan berkehendak, dan keunikan setiap individu. Terakhir, pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik adalah psikologi fenomenologi dari Edmund Husserl dan psikologi eksistensial dari Martin Heidegger. Keduanya merupakan aliran pemikiran yang sangat berpengaruh pada abad ke-20-an dan pengaruhnya tersebut juga sangat terasa terhadap ilmu psikologi.
Fenomenologi merupakan aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Edmund Husserl pada tahun awal abad ke-20-an. Psikologi fenomenologi fokus pada persepsi manusia terhadap pengalaman-pengalamannya dan ingin menggambarkan struktur pengalaman sebagaimana pengalaman tersebut menampakkan diri pada kesadaran. Fenomenologi ingin memahami pengalaman menurut kesadaran orang yang mengalaminya. Tidak seperti aliran pemikiran psikologi lainnya, psikologi fenomenologi menolak pemisahan antara subjek dan objek. Bagi psikologi fenomenologi, memahami manusia tidak bisa dilakukan dengan mengambil jarak dan menggunakan kerangka teoretis. Pengambilan jarak hanya akan membuat kita jauh dari pemahaman yang utuh mengenai suatu fenomena. Menurut fenomenologi, kita harus membiarkan kesadaran kita berinteraksi dengan realitas tanpa diganggu oleh kerangka teoretis, dan itu akan menyampaikan kita pada pemahaman objektif mengenai realitas. Teori eksistensial humanistik pada hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Teori ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus berani bertanggung jawab sekalipun menanggung resiko bagi dirinya. Istilah eksistensialisme pertama kali digunakan oleh ahli filsafat Jerman, yaitu Martin Heidegger, pada tahun 1976. Akar metodologi eksistensialisme ini berasal dari fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai tahun 1938. Kierkegaard, seorang pemikir Denmark, merupakan filsuf eksistensialisme yang terkenal pada abad ke-19 yang berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidup yang sesungguhnya jika ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan merenungkan hidupnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun dirinya memiliki keterbatasan untuk melakukan itu. Pandangan eksistensial akan sifat manusia ini sebagian dikontrol oleh pandangan bahwa signifikan dari keberadaan kita ini tidak pernah tetap, melainkan kita secara terus-menerus mengubah diri sendiri melalui proyek-proyek kita. Manusia adalah makhluk yang selalu dalam keadaan transisi, berkembang, membentuk diri, dan menjadi sesuatu. Menjadi seseorang berarti pula bahwa kita menemukan sesuatu dan menjadikan kebenaran kita sebagai sesuatu yang wajar. Yang pertama, menjanjikan kondisi-kondisi untuk memaksimal kesadaran diri dan pertumbuhan. Yang kedua, menghapus penghambat-penghambat aktualisasi potensi pribadi, membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan memperluas kesadaran diri. Yang ketiga, membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupannya sendiri. Menurut Buller dan Allen, seorang ahli psikologi humanistik harus memiliki orientasi bersama yang mencakupi hal-hal berikut. Yang pertama, menyadari pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi. Yang kedua, menyadari peran dan tanggung jawab konselor. Yang ketiga, mengakui adanya hubungan timbal balik dalam hubungan konseling. Yang keempat, konselor harus terlibat sebagai pribadi yang menyeluruh dengan klien. Yang kelima, mengakui bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak di tangan klien. Yang keenam, memandang konselor sebagai model yang dapat menunjukkan pada klien potensi bagi tindakan yang kreatif dan positif. Yang ketujuh, memberi kebebasan pada klien serta meningkatkan kebebasan klien. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik yaitu penerimaan, rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas,
memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan, ikut merasakan apa yang dirasakan klien, bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Glassman dan Hadid menjelaskan 3 karakteristik dari psikologi humanistik, yaitu 1. Psikologi humanistik menganggap penting pengalaman subjektif seseorang. Pengalaman subjektif ini harus dipahami dengan baik jika ingin memahami seseorang. Hal ini tentu berbeda sekali dengan pandangan behaviorisme maupun psikoanalisis. Behaviorisme menganggap pengalaman subjektif merupakan sesuatu yang tidak ilmiah dan karenanya harus dihindari. Sedangkan psikoanalisis mengklaim bahwa manusia tidak mungkin memahami dirinya dengan benar karena sebagian perilaku manusia dikendalikan oleh kekuatan yang tidak disadarinya. Bagi psikologi humanistik, data apapun yang dikumpulkan oleh seorang peneliti pasti subjektif. Keyakinan bahwa kita dapat menghasilkan data objektif mengenai seseorang merupakan sesuatu yang tidak bermakna. Namun demikian, psikologi humanistik memberikan jalan keluar untuk mendapatkan data yang objektif, yaitu dengan metode intersubjective verification atau menggunakan beberapa penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data. 2. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih perilaku dan tidak dibatasi oleh pengalaman masa lalu ataupun batasan-batasan lingkungan yang ada. Berdasarkan pengukuran subjektif terhadap lingkungan yang dihadapinya, manusia bisa memilih dan mengambil keputusan mengenai apa perilaku terbaik yang harus dilakukan. Pandangan ini jelas berbeda dengan behaviorisme dan psikoanalisis yang sangat deterministik. 3. Psikologi humanistik mengakui pengaruh makna terhadap perilaku manusia. Makna yang bersumber dari nilai-nilai yang diyakini seseorang dianggap berbeda dengan behaviorisme yang menganggap psikologi sebagai ilmu yang harus bebas nilai. Ada beberapa tokoh psikologi humanistik yang pemikirannya berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan psikologi humanistik. Abraham Maslow merupakan tokoh yang disebut-sebut sebagai tokoh yang menginisiasi berdirinya psikologi humanistik dan terkenal dengan teori hierarki kebutuhan. Carl Rogers yang terkenal dengan client-centered terapinya, juga memperkuat peran dan kontribusi psikologi humanistik dalam sejarah psikologi. Selain itu, Viktor E. Frankl juga dianggap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan psikologi humanistik. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di California, Amerika Serikat. Ia terlahir dari keluarga yang tidak bahagia. Bapaknya seorang pemabuk dan senang berkelahi. Walaupun demikian, Maslow masih bisa berdamai dan menerima bapaknya apa adanya. Sedangkan kepada ibunya, ia sepertinya tidak mau menerima dan memaafkannya. Ibunya digambarkannya sebagai ibu yang penuh kebencian dan tidak memiliki rasa sayang dan kehangatan. Menariknya, kebenciannya terhadap ibunya tersebut justru dijadikannya sebagai motivasi untuk belajar dan membangun psikologi humanistik. Salah satu teori yang paling terkenal dari Abraham Maslow adalah yang disebut dengan need hierarchy theory. Menurut Maslow, terdapat 5 kebutuhan manusia, yaitu dalam penelitiannya terhadap orang-orang yang dianggap sudah sampai pada tahap aktualisasi diri, Maslow menemukan beberapa karakteristik berikut. 1. Mampu melakukan penelitian secara tepat dan merasa nyaman dengannya. 2. Mampu menerima diri. 3. Spontanitas, kesederhanaan, dan alamiah. 4. Fokus pada masalah-masalah yang ada di luarnya. 5. Kebutuhan akan privasi. 6. Mandiri. 7. Apresiasi yang senantiasa segar. 8. Pengalaman-pengalaman puncak. 9. Orientasi sosial. 10. Hubungan interpersonal. 11. Karakter demokratis. 12. Kejelasan pandangan mengenai yang baik dan buruk. 13. Filosofis dan humoris. 14. Kreativitas. 15. Resisten terhadap inkulturalisasi. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Abraham Maslow kemudian merasa bahwa aktualisasi diri saja tidak memadai untuk menjadi orang berfungsi sepenuhnya. Ia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa puncak kebutuhan manusia itu self-transcendence, yang mencapai pada tahap ini sudah melewati batasan-batasan personal, mengalami pengalaman-pengalaman transpersonal, dan mengidentifikasikan diri dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, dan seringkali terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Maslow menyebutkan bahwa orang yang sudah mengaktualisasikan dirinya memiliki apa yang disebut metamotivation,
yaitu motivasi untuk mengabdikan diri pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Gagasan tentang transendensi diri ini membawa Maslow pada terbentuknya aliran baru yang berbeda dengan psikologi humanistik, yaitu psikologi transpersonal. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Keluarga Rogers merupakan penganut agama yang sangat kental. Kedua orang tuanya mengatur perilaku Rogers secara sangat detail. Ia tidak bisa mengekspresikan diri dan tidak diperkenankan bergaul dengan orang lain. Orang tuanya lebih menyayangi kakaknya. Karena itulah Rogers menjadikan kakaknya tersebut sebagai saingan dalam perkembangannya. Rogers kemudian menjadi seorang penyendiri dan sangat menyukai membaca buku. Pada tahun 1920-an, Rogers terpilih untuk mengikuti konversi Federasi Mahasiswa Kristen Sedunia di Cina. Pada tahun 1928, ia mendapatkan gelar master pada bidang psikologis klinis dan gelar doktor pada tahun 1931 dengan disertasi tentang pengakuan penyesuaian kepribadian pada anak. Awalnya, Rogers mengikuti semua prosedur psikoterapi yang ada, namun ia menyampaikan kritik dan mengembangkan psikoterapi tersendiri, yang disebut dengan client-centered therapy. Pada tahun 1939, Rogers mempublikasikan bukunya yang berjudul dengan The Clinical Treatment of Problem Child. Teori Rogers yang pertama adalah teori kepribadian. Rogers termasuk tokoh yang sangat curiga terhadap teori dan lebih banyak menggunakan pengalamannya dalam membangun teorinya. Dalam membangun teori kepribadiannya, Rogers pun mendasarkan diri pada pengalamannya ketika berinteraksi dengan kliennya. Berdasarkan pengalaman tersebut, meyakini bahwa motivasi dasar dalam sistem kepribadian manusia itu adalah dorongan untuk mengaktualisasikan diri setiap orang secara genetik. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, bahwa bagi Rogers, kebutuhan aktualisasi diri tersebut bersifat innate. Orang yang menjadikan kebutuhan aktualisasi diri sebagai referensi dalam hidupnya akan membuatnya hidup secara penuh, dapat mengaktualisasikan potensi-potensi secara penuh. Nah, ada 3 karakteristik kepribadian menurut Charles Rogers. Yang pertama ada terbuka pada pengalaman. Yang kedua ada lokus evaluasinya internal. Dan yang ketiga spontan dan fleksibel